Selamat datang bersama saya Irfan Yazid dalam konten Doi, Diary of Irfan Yazid. Hai guys, ini merupakan episode ke-10 dari playlist Doi, Diary of Irfan Yazid. Emang abang masih ingat tema konten sebelumnya? Masih ingat dong, episode 1 membahas tentang ucapan selamat datang dan juga sebagai konten pertama di channel ini. Lalu episode kedua membahas tentang menu-menu apa saja yang dihadirkan pada konten ini. Jadi supaya penonton tahu sebenarnya konten ini konten apa sih, dan value apa aja yang diberikan konten kreator agar para penonton bisa mendapatkan suatu manfaat atau hiburan ketika menonton channel ini. Episode ketiga membahas tentang produk saya, yaitu madu handai papakat, madu kelanceng. Episode 4 membahas tentang etika bersama mahasiswi dan mahasiswa yang saya ajar di kampus. Masuk di episode 5 di mana suatu konten review teknologi. Saya membahas tentang smartphone hebat terbaru dari Vivo V27 yang rilis pada tahun 2023 dan menjadi daily driver saya nih. Episode 6 membahas tentang album Literasa, sebuah album kompilasi yang saya produksi dan saya buat untuk para pendengar. Ke-7, itu merupakan episode yang spesial karena itu merupakan suatu perayaan di mana saya telah merilis 50 lagu dan menghasilkan 4 buah menuju ke 5 buah album. Episode ke-8, saya mengangkat suatu inovasi di mana itu merupakan suatu hal yang dapat membantu aparatur pemerintah daerah untuk memberikan suatu pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, yaitu namanya aplikasi Pahari. Dan itu sudah digunakan oleh beberapa desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dan itu merupakan suatu aplikasi inovasi untuk membangun dan juga meningkatkan sumber daya manusia serta potensi yang ada di desa. Episode ke-9 yaitu merupakan rangkaian project besar saya yang judulnya adalah public speaking. Nah, itu merupakan part pertama ya. Di episode 9 ini merupakan part pertama dari rangkaian proyek besar saya mengenai public speaking. Mungkin akan terbagi oleh banyak part ya, karena belajar public speaking saya rasa YouTube dan video adalah sarana terbaik untuk bisa belajar. Kalau baca buku kita bisa paham teorinya, kalau misalnya prakteknya saya rasa dari video merupakan salah satu media yang gampang banget untuk belajar public speaking, oke? Nah, mengenai episode ke-10 ini merupakan episode yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya, karena ini berkaitan dengan episode pertama. Di episode 1 atau episode pertama, di situ saya mengucapkan selamat datang di channel baru ini karena channel lama saya yang sudah saya bangun bertahun-tahun terkena hack ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya membuat channel baru dan itu merupakan video pertama saya ya di episode 1 di playlist Doi. Selain ucapan selamat datang, di situ saya juga curhat ya mengenai usaha dan upaya saya untuk mengembalikan channel saya. Upaya untuk mengembalikan channel lama saya sebenarnya bukan apa-apa, karena di dalam sudah tersimpan beratus-ratus video yang sudah saya buat dari tahun 2016 dan juga sudah berpenghasilan ya. Tapi berbagai upaya yang seperti saya jelaskan di episode pertama ya, akhirnya saya mengikhlaskan channel tersebut ya. Saya sudah ikhtiar, saya sudah berupaya, namun ternyata memang sudah jalannya. Tidak mau sedih, terhanyut dan berkelanjutan, akhirnya saya membuat channel baru ya dari nol lagi. Pelan-pelan saya bangun channel ini dari lagu dan juga konten utamanya yaitu dialog seperti ini. Ngomongin tentang apa aja, nge-share sesuatu hal yang sekiranya punya value dan manfaat bagi yang mendengarkannya. Ya terciptalah suatu playlist yang bernama Doi, Diary of Irfan Yazid. Intinya dari playlist ini adalah pendekatan konten kreator, yaitu saya kepada para penontonnya. Jadi bisa menikmati suatu karya-karya dari sisi yang lain. Tak kenal maka tak sayang. Nah, pada hari ini ya, tanggal 9 Mei, saya mendapat email dari YouTube bahwa channel ini sudah menjadi partner YouTube. Saya teramat bersyukur ya. Bayangkan waktu itu ketika channel YouTube lama saya yang sudah saya anggap anak saya sendiri ya, karena kegiatan saya, kesibukan saya, hak cipta dan hak paten ada di dalam YouTube tersebut harus hilang oleh insiden yang bahkan di luar kendali kita gitu. Saya bangun channel baru
move on, dan pada akhirnya channel baru ini bisa sampai pada titik yang seimbang di channel lama saya. Saya sangat bersyukur sekali ya, karena waktu itu saya tidak menyerah, waktu itu saya tidak putus asa, waktu itu saya tetap semangat dan terus berpikir positif. Ya kalau satu hilang, kita bisa mendapatkan banyak kebaikan di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang saya sayangi, ya terutama almarhum ayah saya yang terus dan juga semangat menyemangati saya tanpa henti, menjadi orang yang terus mendukung, terus mensupport dan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada saya. Kepada ibu saya, kepada adik saya, dan terutama kepada om-om saya yang juga turut berkontribusi untuk promosi, share, like, dan komen. Tentu saja ya kepada para penonton sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik dan juga menonton per video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akan membayar teman-teman dengan membuat video yang lebih bagus lagi, video yang lebih banyak lagi namun berkualitas. Harapan saya sih dari video-video yang saya buat itu memberikan suatu value dan kemanfaatan bagi orang yang menontonnya. Menjadi sarana hiburan atau menjadi teman kalian di saat kalian lagi kabut. Tapi nggak usah jauh-jauh ke sana, karena sebenarnya dari YouTube ini untuk diri saya pribadi, agar saya bisa melatih bagaimana public speaking, bagaimana bicara di depan kamera. Karena sebenarnya ini lebih menantang sih dibanding bicara di depan orang banyak. Karena yang menjadi tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya salah ngomong, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas, ya harus diulang kata-katanya. Kayak tadi. Harus diulang kata-katanya sampai diri kita sendiri puas. Jadi tolak ukurnya adalah kita sendiri. Melatih bagaimana percaya diri dan juga melatih kata-kata agar gestur tubuh dan kalimat yang kita ucapkan bisa dimengerti dan sampai kepada pendengar. Pesan moralnya, oke, kayaknya saya harus dipaksa nih untuk punya pesan moral di setiap video ya. Oke, harus ada pesan moral. Episode pertama itu menggambarkan tentang kegalauan saya, kebingungan saya, dan juga tentang kesedihan saya bahwa channel saya telah terhack dan saya memutuskan untuk terus semangat dan bangkit. Jalannya adalah untuk mengatur strategi lagi dengan membuat channel baru. Kenapa itu menjadi suatu permasalahan? Karena channel sebelumnya sudah menghasilkan. Dan nilai yang paling mahal adalah video-video yang ada di dalam channel tersebut. Karena akhirnya ya saya tidak dapat mengakses dari video-video tersebut. Saya membuat channel baru ya, channel sekarang Irfan Edit Pasaribu nama channelnya. Sekarang sudah diterima sebagai partner YouTube dan berada di posisi yang setara dengan channel lama saya. Nah, konklusinya ya yang ingin saya katakan bahwa selama Anda belum menyerah, Anda belum gagal. Jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Semangat, terus berjuang, dan pantang menyerah. Ngomong sih gampang ya, tapi menyerah tidak akan membuat hidupmu lebih gampang. Oke, mungkin itu adalah episode pada kali ini ya. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Akan banyak lagi hal-hal menarik yang ingin saya share di konten doi di playlist Diary of Irfan Yazid. Nantikan ya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau teman-teman suka konten-konten yang kayak gini. Oke, sampai jumpa. Bye.